kira-kira kenapa ya orang Kristen kok nyebut Yesus itu Tuhan? Nah, kasih aku waktu 3 menit untuk menjelasin semua ini. Kalau ngerasa kepanjangan, boleh di-skip dari sekarang ya. Jadi, ini tuh memang ada dasarnya dari Alkitab, dan kalau di Katolik itu ada Katekismus Gereja Katolik juga yang menyatakan ini, gitu. Untuk Alkitab sendiri ada 2 ayat pokok yang bisa dibilang kuncinya lah ya. Yang pertama itu dari Yohanes 13 ayat 13. Tentang Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan di ayat ini, Yesus itu kan bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat sebab memang akulah ini guru dan Tuhan. Nah, di situ udah jelas ya, teman. Nah, terus yang kedua, itu di Yohanes 20 ayat 28. Konteksnya tentang Yesus yang menampakkan diri ke Thomas. Lalu Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku, gitu. Jadi memang bisa kita bilang ini tuh memang udah pengakuannya ya Thomas gitu. Lanjut, ada di Lukas 1 ayat 43. Perikop ini membahas tentang Maria dan Elizabeth. Jadi ceritanya Maria ini berkunjung ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Yang ini cukup terkenal ya. Kalau teman-teman suka dengar, Elizabeth itu bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku gitu. Dan ada juga Lukas 2 ayat 11. Ini konteksnya tentang gembala-gembala ya. Jadi waktu itu ada malaikat yang bilang, hari ini telah lahir juru selamat Yesus Kristus di kota Daud gitu. Nah, itu jelas ya. Lalu karena kita Katolik, kita mengakui ada yang namanya magisterium. Jadi kita bisa cek ke Katekismus Gereja Katolik 455. Di situ intinya dibilang, kalau misalnya doa, kalian suka denger kan, ada yang Tuhan besertamu, itu kan udah jelas ya. Terus juga kalau misalkan kita menutup doa, kita pasti pakai kata-kata demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Atau ya kurang lebih kayak gitulah. Tapi intinya kita tuh mengakui kalau Kristus Tuhan itu ya emang Tuhan kita gitu. Dan kalau teman-teman suka baca Perjanjian Lama, atau setidaknya pernah ya, itu kan setidaknya teman-teman pernah ngeliat ada yang namanya kata Tuhan. Nah gitu. Jadi orang-orang di Perjanjian Lama ini pun menyebut Allah itu ya sebagai Tuhan, walaupun di Perjanjian Lama kan belum dibahas Yesus gitu ya. Tapi karena banyak tanda dan banyak mukjizat yang akhirnya dilakukan Yesus, jadi apa? Yesus itu kan memberikan tanda kalau dia memang berkuasa, dia memang Tuhan, begitu. Jadi intinya apa sebenarnya dari semua ini? Intinya orang Katolik itu mengaku Yesus adalah Tuhan, titik. Makanya tidak boleh ada kuasa lain, tidak boleh ada yang bertekuk lutut ke kuasa-kuasa lain. Misalkan kuasa gelap segala macam, tahayu segala macam, kayak gitulah intinya. Kalau teman-teman mau baca lebih detail, silahkan ke Katekismus Gereja Katolik nomor 446 sampai 451. Bisa baca sendiri. Gitu aja, simpen aja biar nggak lupa. Berkah dalam.